整座林子都会毁掉。若是我用剑劈的话，灵草不合您的心意，居然在烦恼这个吗？圣行者就拿走月华院，不值一提。不过是玄级上品的灵花。居然被几个小喽啰看到。天生如此，强。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Selasa itu jadwalnya sama kayak hari Sabtu ya. Lord Suyang ditambah malamnya Lord Lim Feng. Oke, kita bakal gaskan buat Lord Suyang dulu, dimana kita bakal masuk ke part 13 episode 15 Lian Shi Shi Wan Nian atau 100 Thousands of Year Refining Qi. Di part kali ini kita bakal melihat nih guys, yang namanya iblis melawan dewa. Jadi singkatnya, ada praktisi yang mempraktekkan kekuatan iblis. Dia bakal melawan Suyang dengan seluruh kemampuannya guys. Dan bakal sedikit terungkap siapakah di balik kemampuan iblis ini. Tapi sebelum itu, mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita semua sudah melihat Suyang dan Sanyang yang pergi ke dalam hutan. Mereka ingin mencari ramuan obat legendaris yang bernama teratai kemarahan surgawi. Sebenarnya di zaman Suyang itu, teratainya termasuk biasa saja guys. Apalagi yang sekarang itu baunya tidak setajam yang dulu. Seakan-akan esensi dari bunga itu sendiri sudah pudar guys. Tidak seluar biasa dulu efeknya. Tapi karena sudah sampai, ya mau tidak mau, mereka pun mengambilnya juga. Sehingga Suyang pun mengambilnya dengan secara perlahan. Tapi tidak disangka ada 3 praktisi yang mengikuti mereka guys. Ketuanya itu bernama Chongqi. Chongqi otaknya itu busuk. Udah mau merebut teratai milik Suyang, dia juga ingin menjadikan Sanyang sebagai mainannya. Tapi tidak pernah disangka, dirinya malah dijebak oleh Suyang guys. Yang namanya bahan obat legendaris pasti ada penjaganya gitu. Dan penjaganya adalah seekor laba-laba hijau. Segera laba-laba itu dikontrol oleh Suyang dan langsung memakan Chongqi sampai tidak bersisa guys. Mantap. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro ya. Setelah Suyang mendapatkan teratai kemarahan surgawi, dia pun membawa Sanyang ke suatu tempat untuk dirawat. Tidak lama dari itu, Sanyang pun tersadar. Dirinya sempat terkaget melihat apa yang dilakukan oleh Suyang. Tapi Suyang memastikan Sanyang sudah sembuh. Dia hanya ingin menyusun kembali meridian-meridiannya saja guys. Dengan menyusun meridian itu, kultivasinya bisa 2 kali lebih cepat daripada manusia biasa. Mantap kan? Dari situlah Sanyang bisa merasakan kalau meridian-meridiannya sudah diperlebar oleh Suyang guys. Dan dirinya sangat senang akan hal itu. Proses pemulihan pun sudah selesai. Suyang memastikan selama ada dirinya, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka pasti bakal selamat. Jadi dia memperingatkan agar jangan melakukan hal seperti kemarin lagi. Bunuh diri di hadapan Suyang gitu kan. Sanyang merasa tidak ingin menjadi bebannya Suyang guys. Sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Tentu tidak, Sanyang udah merupakan orang dari Suyang. Jadi sudah merupakan tanggung jawabnya Suyang untuk menjaganya guys. Setelah mendengar itu, Sanyang pun auto jatuh cinta dong. Kelihatannya ini si Sanyang orangnya jarang diberi kasih sayang dan jarang ada pria yang bisa bikin dia jatuh hati guys. Buktinya dia bertindak malu-malu, tidak enakan, dan sekalinya dipuji, itu langsung berbunga-bunga.
Suyang percaya pasti di sekitar sini masih ada bahan obat mujarab lainnya. Singkat cerita, mereka benaran menemukan bahan obat langka lain guys. Walaupun sebenarnya bahan obat satu itu sulit untuk dikumpulkan, tapi ya, efeknya sangat lumayan buat dijadikan obat pil. Sebenarnya bisa saja Suyang menebas semua pohon di sana guys, dan menghancurkan hutan itu dengan pedangnya. Kan dengan begitu, mereka bakal semakin mudah dalam mencari bahan obat. Namun ya, tentu nggak bakal dilakukan sama Suyang ya. 整座林子都会毁掉。若是我用剑劈的话， 灵草不合您的心意，居然在烦恼这个吗？ Tidak lama dari itu, Suyang menyadari ada orang lain yang sedang asik bertarung, dan benar saja. Ada dua orang yang sedang asik bertarung demi memperebutkan satu bahan obat yaitu anggrek bulan Yuhua. Keduanya sepakat siapa yang menang bakal mendapatkan anggrek itu. Sehingga pertarungan pun terus terjadi. Tapi bunga anggrek bulan itu malah diambil sama Suyang guys. Tidak burulah, bunga roh kelas atas Swan. Mereka tidak terima dan segera menyerang loh. 不值一提，不过是玄级上品的灵花。 By the way, salah satunya itu kayak gagu gitu guys. Ngomongnya tuh ada awalnya dulu. Contohnya kayak gini guys. Aku mau makan dulu. Kayak gitu tuh. Nah, kalian perhatikan saja coba. Suyang ingin kedua orang ini melakukan sesuatu hal kepadanya. Dia mengeluarkan kekuatannya dengan mudah, menghancurkan pedang tingkat tinggi mereka guys. Padahal itu adalah pedang Fajra warisan dari keluarganya. Namun belum saja selesai ngomong, muncul ledakan dan seorang wanita yang meminta bantuan. Namanya adalah Pai Ningmei. Ningmei dikejar oleh dua pria guys. Kedua pria itu tidak senang banyak sekali saksi. Jadi mereka berniat membantai semua yang ada di sini, termasuk Suyang dan Sanyang. Percaya diri sekali ya. Karena sudah tidak kuat, akhirnya Ningmei pun jatuh pingsan. Hanya dengan sekali injakan, itu berdua langsung jatuh ke tanah, tidak mampu menahan tekanannya guys. Ini merupakan kekuatan ranah Yuan Ying. Belum selesai, yang baju biru langsung berubah menjadi mode iblis. Bahkan Suyang cukup mengenali teknik iblis ini. Suyang sempat ingin menyerangnya tapi berhasil dihindari. Dia memastikan setelah dia membantai kedua orang bodoh ini, dirinya bakal membantai Suyang si ranah tahap pemurnian Qi. Awalnya Suyang ingin menyuruh mereka berdua mencarikan bahan obat spiritual untuk dia guys. Tapi sekarang dia merasa kedua orang sombong inilah yang lebih cocok. Tentu mereka tidak terima dong. Masa iya seorang praktisi ranah Yuanjing mengambilkan bahan obat untuk ranah tahap pemurnian Qi. Udah dijadiin babu aja gitu kan. Suyang pun dengan mudah mementalkannya. Temannya yang tidak terima pun dipentalkan dengan mudah juga guys. Dari situlah Suyang ingat kalau teknik yang mereka gunakan ini adalah teknik iblis darah. Padahal seingat Suyang, orang yang menggunakan teknik jahat ini sudah dia bantai semua tepat 10.000 tahun yang lalu. Jadi siapa yang mengajari mereka coba ya kan? Tapi mereka tidak peduli dan tidak mau menjawab. Malah sebaliknya, mereka semakin terjerumus ke mode iblis. Kekuatan meningkat sampai 10 kali lipat. Ranah mereka juga meningkat drastis. Namun tuar, sama saja. Tidak ada yang bisa menembus pertahanannya Suyang guys. Yang ada malah dia dihancurkan jadi debu dengan mudah. Adiknya masih tidak mau kalah. Dia mengeluarkan sebuah serangan yang bernama topan mayat darah iblis. Topan itu bisa menghancurkan tubuh sampai ke tulang-tulang guys. Sanyang hanya tersenyum saja. Yes,
Mana mungkin leluhurnya Su Yang itu bisa dikalahkan begitu mudah ya? Su Yang bisa merasakan betul teknik topan ini kebenciannya lebih banyak, kemarahannya terlalu sedikit. Udah gitu, ini bukanlah teknik yang asli guys. Jadi sangatlah lemah kekuatannya. Sehingga tuer. Topan mayat dihancurkan dan Su Yang lecet sedikit pun tidak sama sekali. Jelas-jelas Su Yang hanya ditapa murnian Qi. Tapi kok bisa sekuat ini ya? Dia pun ditangkap dan dijadikan debu oleh Su Yang guys. 天生如此，强。 Dari situlah si San Niang semakin cinta kepada leluhurnya Su Yang. Udah kuat mempesona lagi kan? Mimin juga bakal jatuh cinta sama Su Yang guys. Kuatnya bukan main soalnya. Maksud Mimin jatuh cinta kepada kekuatannya ya, bukan kepada orangnya guys. Kalau orangnya Mimin gay dong. Namun tidak lama dari itu, Su Yang menyadari setelah bertemu dengan energi iblis tadi, indera kepekaannya terhadap dunia mulai mengendur. Dia baru sadar yang tadi dia bantai itu cumanlah ilusi guys, atau orang yang palsu. Yang ternyata guys, pemiliknya adalah seorang kakek yang bernama Toye. Dia penasaran, siapakah orang yang bisa membantai para praktisi di ranah Yuan Ying miliknya itu hanya dengan beberapa nafas. Toye pun memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Qi Tai untuk pergi memeriksanya. By the way, Toye ini dijuluki sebagai si haus darah. Pasti dialah orang yang mengajarkan teknik iblis darah kepada banyak orang lain guys. Nggak lama lagi pasti bakalan ketemu sama si Su Yang nih. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Kalian penasaran gak apa yang terjadi sama wanita tadi yang Su Yang selamatkan? Yes, benar guys, Pai Ningmei. Langsung saja kita masuk ke spoiler buat part 14 episode 16-nya. Pada singkatnya, Ningmei bakal sangat berterima kasih kepada Su Yang karena sudah diselamatkan. Su Yang penasaran kenapa ada dua praktisi di ranah Yuan Ying yang mengejar-ngejar dirinya guys. Nah, dari situlah mereka tahu ternyata itu semua karena darahnya Ningmei. Darahnya tuh mengandung sesuatu hal gitulah. Sehingga Su Yang memutuskan untuk pergi ke sumber orang yang mengajarkan teknik iblis darah ini kepada muridnya. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba si Ningmei itu berubah menjadi iblis. Dan pertarungan bakal terjadi nih guys. Selain itu, bakalan ada orang yang muncul lagi untuk menangkap si Su Yang. Ini siapa lagi nih? Jangan-jangan suruhannya si Toye ya? Bakal makin panjang urusannya. So selesai dulu untuk part 1, 2, 3 Lian Shi Shuanyan 100,000 Year of Refining Qi, atau 100 tahun pemurnian Qi ya guys ya. Update lagi nanti untuk part-part selanjutnya dan pastinya hanya di sini Kobe Movie. Thank you.